Untuk kemampuan yang saya miliki, saya pernah magang atau menimba ilmu di salah satu hotel berkelas. Untuk pengalaman bekerja saya pernah di barista. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Polri, senang sekali saya Brigadir Septimira Dan saya Aibtu Oni Santoso bisa menemani pemirsa sekalian dalam acara podcast Jagobar Jagongan bareng SPN Polda Jawa Timur. Jalan hidup dan pengabdian yang dipilih setiap orang tentulah beragam. Banyak yang mendedikasikan dirinya di sektor krusial seperti menjadi tenaga pengajar, ahli medis, atau para inovator di bidang teknologi. Namun, tamu kita kali ini punya panggilan yang sangat relevan dengan kebutuhan bangsa dan denyut nadi masyarakat saat ini. Menjadi seorang insan bayangkara melalui keahlian di bidang tata boga. Mungkin Sobat Polri bertanya, mengapa tata boga menjadi salah satu kompetensi khusus yang krusial bagi Polri? Jawabannya sederhana, karena Polri hadir di setiap lini kehidupan masyarakat. Di era ini, kita tidak hanya bicara soal Kamtibmas, kita bicara tentang ketahanan pangan dan pembangunan sumber daya manusia. Narasumber kita hari ini adalah bukti nyata dari adaptasi Polri yang presisi dan peduli. Mereka adalah generasi baru Bayangkara yang siap melayani dan mendukung program nasional, sekaligus menjadi mitra pemberdayaan ekonomi masyarakat. Sebuah kebanggaan bagi kami bisa menghadirkan siswa Diktub Bapolri SPN Polda Jawa Timur, jalur Bakomsus Tata Boga, siswa Muhammad Dafa Irawan dan Arjun Jori Wijaya. Selamat datang di podcast Jagobar SPN Polda Jatim. Tentunya pemirsa podcast SPN Polda Jatim menanti-nanti ya kedatangan tamu siswa dari siswa Dituk Bapolri Angkatan 57 SPN Polda Jawa Timur. Pastinya Sobat Polri sekalian ingin berkenalan dengan narasumber kita yang gagah-gagah ini ya. Silahkan mungkin siswa Irawan atau siswa Arjun berkenalan ke pemirsa podcast SPN Polda Jatim. Dimulai dari siswa Dafa Irawan, silakan. Mohon izin Komandan, perkenalkan nama saya Muhammad Dafa Irawan, asal pengiriman dari Polres Mojokerto. Sumber seleksi saya dari Bakomsus Tata Boga. Mohon izin Komandan, perkenalkan nama saya Arjun Jori Wijaya, asal pengiriman Polres Pasuruan. Sumber seleksi saya Bakomsus Tata Boga. Baik pemirsa ya, tentunya pemirsa bertanya-tanya sih, apa sih yang dimaksud dengan Bakomsus Tata Boga, rekrutmen khusus Polri itu? Kemudian motivasi siswa mendaftar melalui jalur rekrutmen Bakomsus Tata Boga itu apa? Silakan dijelaskan mungkin. Mohon izin Komandan. Bakomsus Tata Boga adalah bintara kemampuan khusus Tata Boga sendiri, yaitu di mana kemampuan bintara itu memiliki dasar Tata Boga yang nantinya akan diterapkan di masyarakat. Motivasi saya sendiri yaitu dengan kemampuan yang saya miliki, saya akan memberikan edukasi kepada masyarakat untuk bagaimana cara mengolah atau cara memasak makanan yang enak dan bergizi dari sumber pangan lokal yang ada di sekitar kita. Luar biasa ya Mbak Septi ya, jawaban dari siswa Dafa tadi ya terkait Bakomsus dan motivasi untuk betul. mendaftar ya Mbak Septi ya. Kemudian dari siswa Arjun nih, motivasi mendaftar Bakomsus Tata Boga ini apa ini? Silakan. Mohon izin Komandan, izin untuk menambahkan dari teman saya. Motivasi saya untuk masuk Bintara Bakomsus Tata Boga ini untuk mengembangkan ilmu saya untuk berguna bagi masyarakat. Berbicara tentang potensi yang dimiliki ya, atau ilmu kemampuan yang dimiliki oleh siswa Arjun, Sobat Polri pasti penasaran nih, potensi apa sih atau ilmu apa yang dimiliki sehingga siswa Arjun dan siswa Irawan ini memiliki motivasi yang sangat besar untuk bergabung di institusi Polri. Mohon izin Komandan, untuk kemampuan yang saya miliki,
saya pernah magang atau menimba ilmu di salah satu hotel berkelas. Posisi saya waktu itu yaitu sebagai cook helper, dan pengalaman saya sangat banyak waktu itu. Pengalaman baru, ilmu baru yang saya dapat dari perusahaan tersebut. Dari cara mengolah makanan yang baik, cara masakan yang enak, dan cara memilih bahan-bahan yang berkualitas. Tentunya lebih diutamakan dari produk lokal juga, Komandan. Untuk ilmu saya tersebut akan saya terapkan di dunia masyarakat, Komandan. Luar biasa sekali ya Pak ya, ini tujuan dan cita-cita dari siswa kita ini. Oke, dari siswa Arjun. Siap, mohon izin Komandan. Untuk pengalaman bekerja saya pernah di barista sebagai barback. Untuk cara pekerjaan saya juga lebih agak tricky Komandan, karena pengolahan ini bukan hanya untuk bikin kopi saja, karena harus mulai dari awal pemilihan biji kopi, teknik pengolahannya, dari gramasinya, itu harus ditakar sesuai SOP-nya juga. Jadi mungkin kedepannya juga harus disesuaikan secara SOP-nya itu. Iya Mbak Syaf ya, ternyata yang disampaikan siswa kita ini baik memasak maupun membuat minuman, kopi itu ya. tentunya ada takaran-takaran ya, sehingga menciptakan rasa yang berbeda atau rasa yang lebih nikmat ya siswa ya. Siap ya. Dengan potensi yang siswa ceritakan tadi ya, atau potensi yang siswa miliki tadi ya, kemudian harapannya apa sih ya? Harapan dari siswa ini untuk Polri ini apa? Siap, izin Komandan. Harapan saya dari program nasional SPBG ke MBG ini Polri hadir di tengah-tengah program tersebut. Saya sebagai anggota Polri masa depan, saya akan memberikan sumbangsi pikiran kepada program yang diterapkan oleh Bapak Presiden agar bermanfaat untuk masyarakat Indonesia. Ya, baik, luar biasa sekali ya tujuan dari siswa Dava ya Mbak ya. Kemudian dari siswa Arjun mungkin harapan dan ini tujuan siswa ini. Siap, mohon izin Komandan. Dengan kemampuan saya sebagai anggota Polri, tujuan saya mendukung UMKM yang mana berdaya guna, berdaya saing bagi meningkatkan ekonomi masyarakat. Luar biasa sekali ya harapan dari siswa Dava dan siswa Arjun ini ya. Untuk siswa Dava ingin mendukung program MBG Bapak Presiden, kemudian siswa Arjun ingin meningkatkan UMKM sehingga berdaya saing, berdaya guna dan bisa meningkatkan ekonomi masyarakat ya siswa ya. Pemirsa sekalian penasaran dengan keseharian para siswa di SPN ya. Mungkin bisa diceritakan sedikit pengalamannya sehari-hari di SPN, mulai dari pagi atau kegiatan sampai malam, bagaimana? Silakan. Mohon izin Komandan, untuk keseharian saya di SPN ini mulai dari subuh itu ada lari pagi, pembinaan fisik sampai malam, dan juga pembelajaran tentang Polri juga. Mohon izin Komandan, saya ingin menambahkan jawaban dari rekan saya. Di sini kami juga dilatih mental, dilatih juga cara bicara di depan masyarakat, dan bagaimana praktek saat tugas dinas di kewilayahan nanti, Komandan. Terima kasih, Komandan. Ya, artinya kegiatan siswa dari mulai bangun subuh, sholat subuh, kemudian pembinaan fisik, olahraga, dan pelajaran-pelajaran tentang kemampuan kepolisian ya Mbak ya, dan sampai apel malam ya. Dan di situ juga ada pembelajaran tentang bagaimana apa tadi? Untuk berbicara di masyarakat, untuk mengedukasi masyarakat, Komandan. Berbicara pada masyarakat atau bekal untuk nantinya saat siswa terjun langsung ke wilayah atau pada masyarakat ya Mbak ya. Baik, pemirsa podcast, kemudian yang kita nanti nih, bagaimana kesan dan pesan selama menjalani pendidikan di SPN Polda Jatim ini? Mohon izin Komandan, pesan saya melihat di SPN ini sudah menerapkan kampus hijau, di mana lahan-lahan kosong diisi oleh tanaman-tanaman bahan lokal yang kaya gizi, Komandan. Untuk kedepannya
lebih ditingkatkan lagi jenis-jenis tanaman-tanaman bahan lokal yang nantinya akan lebih bermanfaat untuk para personel SPN, bahkan untuk para siswa ke depannya, lebih mengenal dan lebih tahu untuk bahan-bahan lokal yang ada di sekitar kita. Luar biasa pesannya Mbak Siti ya. Iya. Pesannya bahwa Untuk kampus hijau dan harapan siswa ini lebih beragam lagi tanaman-tanaman yang bisa mendukung program pangan maupun pemenuhan gizi ya. Dari siswa Arjun, pesan-kesannya? Mohon izin Komandan, kesan saya selama di SPN mendapatkan teman baru, mendapatkan ilmu tentang kepolisian, kedisiplinan, dan juga menjalankan bimbingan fisik, mental, dan spiritual yang kuat. Baik, untuk menutup podcast hari ini, adakah kata-kata motivasi yang ingin disampaikan untuk pemirsa Sobat Polri yang menyaksikan podcast kali ini? Siap. Ada. Kesehatan adalah kekayaan. Makanan bergizi adalah investasi untuk kesehatan jangka panjang. Luar biasa. Tidak terasa obrolan kita sudah di penghujung podcast pada hari ini. Ternyata kita baru memahami kehadiran mereka adalah langkah visioner Polri untuk berpartisipasi aktif dalam program prioritas nasional. Seperti program makanan bergizi gratis, mereka disiapkan untuk memahami standar gizi, higienitas, dan manajemen logistik pangan dalam skala besar. Dan perannya tidak berhenti di situ. Kompetensi ini memiliki dampak langsung ke masyarakat. Bayangkan seorang bintara Polri paham betul tentang tata boga dan hadir di tengah-tengah pelaku UMKM kuliner. Mereka bisa menjadi fasilitator, membantu usaha mikro agar produknya lebih berdaya saing, berkualitas, dan higienis. Ini adalah wujud nyata polisi yang hadir dan bermanfaat untuk masyarakat agar lebih berdaya guna di bidang perekonomian tentunya. Terima kasih siswa sudah siap hadir untuk berbagi pengalaman di acara podcast SPN Polda Jatim. Dan terima kasih Sobat Polri yang sudah setia bersama kami. Sampai jumpa kembali di podcast Jagobar Jagongan bareng SPN Polda Jawa Timur. Jangan lupa Sobat Polri untuk like, komen, dan subscribe channel YouTube kita. SPN Polda Jawa Timur berbasis literasi dan moralitas. Polri hadir untuk masyarakat. Salam presisi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.